Oke, kita kedatangan teman gua, Bang Timo, yoi. Timotius Ferdino. Gimana Bang kabar Bang? Baik, sehat, Cok. Lo apa kabar? Gue baik, sehat. Ya beginilah nasib jadi Masih bujangan ngajar nih. ya? Masih ngajar. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Gimana studi lu? Lu studi di mana sih? UKSW atau UKDW? Oh, sekarang lagi ngambil S2 di UKDW. Wih, yoi. Ini udah di akhir semester 3 berarti. Nanti bulan Februari masuk semester 4 terakhir. Berarti Nulis lu udah tinggal tesis. nyusun dong, nyusun tesis dong. Iya, proposal Nah, udah seminar, terus tinggal nulis actually. gila. Lu tau gak sih tujuan gue ngajakin lu apa? Gue pengen ngumpulin orang-orang cum laude di podcast gue. Kenapa gitu? Francisco udah, Mbak Nining udah, lu udah nih. Tinggal nanti gue ajakin Bang Wewe. Siapa lagi sih yang ini, yang apa? Yang kumlat gitu kan? Ya minimal inilah ada nama wih Rapco ngajakin anak-anak kumlat gitu kan. Nah, fokus studi lu di mana, Bang? Ketika lu ngambil studi S2, studi lanjut, fokus studi lu di mana? Masih di perjanjian baru dan liturgi atau? Oh, iya, enggak. Sebenarnya waktu S1 pun nggak PB sih. S1 itu teologi konstruktif, tapi memang agak menyasar ke liturgi gitu. Tapi memang basicnya teologi konstruktif. Nah, terus S2 ini tadinya gue pengen spiritualitas gitu. Pengen coba eksplorasi yang baru. Tapi kok sekarang gue lagi mau ngomongin tentang malah antropologi teologis. Anjas. Antropologis teologis. Oke, kenapa lu ngambil antropologis teologis? Karena kan udah biasa banget bicara soal antropologi dari perspektif teologi kan. Nah, iya betul, tapi ada satu hal yang belum diomongin gitu. Misalnya yang akan gue bahas adalah tentang, gue nggak bakal ngasih tahu detailnya sih, tapi intinya gue sedang tertarik sama, lo tahu bukunya Yuval Noah Harari yang judulnya Homo Deus. Iya, Homo Deus. Kenapa tuh? Nah, itu yang mau gue tulis gitu. Pokoknya gue akan membahas tentang itu. Jadi lu mau menantang si ini, si apa? Yuval Harari itu tentang Homo Deus. Lu mau ngasih tantangan sama dia, mau challenge pemikiran dia. Bisa jadi. Iya, Mungkin. Gila. Emang nggak sia-sia lu kumlat. Nggak sia-sia lu kumlat anjas. belum. Aduh. Gitu. Terus rencana balik ke GPIB kapan? Oh iya. Rencana balik ke GPIB untuk jadi pendeta GPIB? Iya, habis lulus S2 ini sebenarnya rencananya pengen vikaris sih langsung. Semoga aja lancar gitu ya. Lancar lah. Lu kan ada orang dalam di dalam. Lu sendiri nggak mau jadi pendeta GPIB atau gimana? Ya, karena gue orang bodoh lah. GPIB kan masih banyak calon-calon pendeta yang berkualitas ya kan. Kalau gue kan nggak berkualitas. Jadi ya. Guys, buat kalian yang nonton, emang Rapcio ini orangnya tuh kayak gini dari dulu tuh suka ngasih bercandanya tuh out of the box gitu, nggak terbayangkan oleh gue. Aduh. Enggak, karena kan coba lu bayangin. Lulus mahasiswa STT Intim, UKDW, UKSW, sama STT Jakarta. Satu gelombang itu aja sekali lulus bisa menghasilkan 20-30 anak. Kalau gue datang lagi, gue menghambat kesempatan orang buat jadi pengen pendeta. Kan gitu. ya siapa tahu kan gue terpanggil. Kita kan nggak tahu. Pokoknya kan gue tetap berpegang teguh sama Kidung Jemaat 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil ya kan. Tapi kalau Tuhan udah manggil gue buat ke GPIB ya gue pasti ikut gitu loh. Yeah. Gitu. Terus gimana? Studi pusing nggak sih? Ngambil studi itu pusing nggak sih? Ya mirip lah sama S1 ya, cuma butuh apa ya? Sebenarnya yang namanya studi ya kita harus banyak baca, harus sering-sering ngobrol sama
teman diskusi sama dosen gitu supaya apa ya nambah yang baru. Dan memang gue merasakan sih ya ada banyak hal baru yang gue temukan gitu yang sama sekali mungkin waktu S1 belum gue pernah explore gitu, ternyata di S2 gue baru explore tuh. Tapi kan apa maksud gue, tingkat kedalaman materi pasti lu lebih expert dong di bidang teologi pastinya kan. Iya, mungkin. Biayanya mahal nggak sih kuliah lanjut tuh? Mahal murah itu relatif ya. Anjis. Cuma ya berat. Biasa kalau S2 nggak tahu sih ya. Kalau ini sih sekitar 10 jutaan lah per semester gitu. Oke, lumayan. Dapat beasiswa nggak lu? Nah, paketan. Enggak. Gue biaya sendiri. Gila, orang kaya mau beda ya. Berat. Oke. Gue tuh tertarik sebetulnya ngomongin realita hari ini soal teknologi, lalu kemudian nanti kita akan bergeser ke sosial media kayak gitu. Dalam pandemi begini, menurut lu seberapa penting peranan teknologi dalam kehidupan manusia seperti itu? Bukan seberapa penting ya. Menurut gue sih udah jadi bagian. Menurut gue bisa dikatakan kebutuhan primer ya. Selain sandang, pangan, dan papan, tapi kita juga butuh internetan gitu. Internetan ya. Jadi udah jadi kayak bagi gue apalagi sekarang masih studi dan di masa pandemi itu udah jadi kebutuhan primer. Oke, tapi kan gini, berarti dengan adanya pandemi pandangan gereja tentang teknologi berubah dong. Dulu kan yang gue pahami bahwa gereja tuh sangat anti dengan teknologi. Lalu kemudian dengan begini dibenturkan, menurut lo apakah gereja akan bergeser pemahamannya tentang teknologi seperti itu? Pasti suatu saat nanti pasti nih ya. Contohnya aja ya, dulu nih kan kita sebagai gereja, kita kan GPB ya, gereja mainstream. Gereja-gereja yang kayak bahkan kita ngelihat misalnya ibadah dari gereja-gereja yang mungkin evangelical atau pentakostal yang siaran di TV gitu, reaksinya kayak gimana sih, kayak orang kok ibadah di TV kayak apa sih gitu kan, di TV apa masa ibadah di rumah kayak gitu. Dulu gereja kita tuh yang mainstream itu suka mencela itu gitu, tapi sekarang gereja kita malah memakan omongannya sendiri dan melakukan itu. Iya sih, iya benar. Belum lagi kayak pendeta-pendeta yang khotbah dari atas mimbar misalnya. Apa smartphone itu merusak apa negatif dan sebagainya gitu. Jangan pakai digital gitu. Nah sekarang everything is digital gitu, ibadah digital gitu, baca HP gitu. Jadi kayak ya gereja makan omongannya sendiri gitu kan. Iya sih. Lu tau gak sih waktu gua kecil, jadi waktu gua kecil tuh enggak waktu gua kecil, waktu gua katekisasi, lalu kemudian gua baca Alkitab pakai handphone, lalu kemudian pendetanya bilang, kamu jangan baca pakai handphone gitu. Kamu nggak menghargai Tuhan. Dalam hati gue kapan iman gue tertukar dengan hal kayak gitu, ya nggak sih? Dari itu kan hal kecil ya, maksudnya itu hal kecil bahwa sebetulnya teknologi itu dipandang anti, dipandang berdosa oleh gereja seperti itu, sehingga baca Alkitab melalui handphone dibilang tidak menghargai Tuhan. Masa gue menukar Tuhan dengan handphone kan nggak mungkin juga dong. Masa iman gue segitu lemahnya gara-gara cuma bawa Alkitab di handphone kan gitu. Iya, setuju gue. Nah itu kemudian harapan lu ke depan untuk teknologi semakin berkembang ini, apakah gereja semakin juga berkembang dalam revolusi industri 4.0 ini? Iya, tentunya harus ya, karena ini kan zaman itu makin berkembang, iptek itu makin berkembang. Kalau gereja nggak ngikutin ya gereja bakal ketinggalan zaman. Gitu. Lo bayangin aja, generasi Z yang sekarang, generasi apa namanya milenial yang sekarang, siapa sih yang nggak pakai handphone gitu? Siapa sih yang nggak pakai smartphone? Dan kalau gereja nggak bisa mengengage, nggak bisa melibatkan generasi ini, ya gereja akan kehilangan umatnya, gereja akan kehilangan apa generasinya gitu loh. Karena kita generasi yang udah smartphone gitu, generasi yang digital gitu.
Tapi anak muda bisa apa di gereja? Orang kita bikin program aja dibilang ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Padahal yang buat program itu anak muda yang mungkin anak muda tahu kebutuhan mereka. Tapi nggak boleh bikin program. Kayak gitu. Menurut lu gimana? Bagaimana kemudian lu bilang anak muda sekarang tapi sendiri anak muda tidak dilibatkan dalam gereja nih? Akhir-akhir ini aja kan di masa pandemi karena anak muda tahu teknologi. Sebelumnya kan coba. Iya betul. Iya gue ngerasain banget tuh biasanya kayak misalnya kayak ternyata komisi kayak ada komisi apa sih namanya Inforkom ya apa di ini ya info yang ngurusin inilah ibadah live streaming itu biasa anak muda ya. Bayangkan anak muda yang ngurusin multimedia ini. Iya benar. Nah, tapi, baru giliran gitu gereja butuh ya. Padahal kemarin-kemarin kayak... Nah, itu dia. Maksud gue gitu. Jangan-jangan dilibatkan cuma karena terdesak doang. Setelah pandemi, anak muda diapain? Ya. Jadi tuh masalahnya tuh ada pada pemahaman begini. Kayak ada semacam miskomunikasi gini. Gereja berpikir bahwa anak muda yang meninggalkan gereja. Kenapa? Karena kayaknya anak muda itu lebih suka misalnya nongkrong di kafe, lebih suka teknologi gitu kan dibandingkan dengan ibadah di gereja. Tapi gimana kalau misalnya ternyata sebenarnya bukan anak mudanya yang meninggalkan gereja, tapi ternyata gerejanya yang merasa bahwa gereja itu harus didatengin gitu. Jadi gereja itu nggak menjadi bola, gereja itu nggak mau menyesuaikan bahasanya untuk generasi Z misalnya. Gereja nggak menyesuaikan bahasa untuk anak muda, jadi gereja merasa bahwa gereja yang perlu didatengin gitu. Padahal enggak gitu. Padahal kan harusnya gereja bisa melibatkan. Nggak usah jauh-jauh bro. Sorry ya gue mau bilang bahwa anak perempuan ataupun pemudi yang pakai celana panjang aja dibilang kamu kepakaiannya nggak rapi. Itu hal yang menurut gue, ya nggak sih? Lu pernah ngeliat cewek nggak? Maksudnya anak muda gereja, cewek, lalu kemudian pakai celana panjang dikomentarin, lekuk badan kamu kelihatan tuh, gitu. Ya nggak sih? Itu kan pemahaman yang tua banget gitu. Sementara bicara soal rapi nggak rapi kan, itu tergantung perspektif. Buat gue pakai celana jeans rapi kok. Iya, itu masalah lifestyle berarti ya. Seringkali kan dikomentarin juga hal-hal yang sepele kayak gitu kan. Tapi kan bagi anak muda, apaan sih gitu loh. Ya nggak sih? Terus kayak misalnya lagi soal ini program juga. Gue tuh kadang ngeliatnya, ini program banyak yang ditolak-tolakin sama PH3 kayak gitu kan. Gue pikir, apaan sih gitu. Alasannya nggak ada dana. Ya nggak ada dana, ya carilah. Ya nggak sih? Menurut lo gimana? Apa yang menjadi ketimpangan berpikir antara generasi milenial yang sekarang, anak muda, dengan generasi tua seperti itu? Apa yang menjadi ketimpangan berpikirnya? Wah, kalau kayak gitu sih, ya bisa dianalisis dengan teori generasi misalnya kan. Mungkin kebanyakan gereja sekarang kan kan kalau misalnya kayak gereja gitu ya, di gereja kita kan keputusan itu diambil melalui sidang majelis jemaat gitu. Sedangkan yang tergabung menjadi majelis jemaat itu masih banyak yang orang yang sudah tua-tua generasi Y atau generasi X gitu ya. Bahkan kan ada yang jadi penatua berperiode-periode gitu kan. Jadi ini sebenarnya yang mungkin yang sulit gitu karena apa namanya kuatnya dominasi generasi lama gitu. Sehingga generasi yang baru itu kadang mungkin takut untuk terlibat karena masih kuat dominasi itu, dan ditambah lagi generasi yang lama itu kayak masih enggan untuk memberikan estafet ke iniannya gitu, ke pengurusannya, ke pemimpinannya. Gitu. Itu yang jadi problem mungkin di gereja ya. Mungkin menganut sistem. Ini kan problemnya di sini. Lalu kemudian respon anak muda ketika tahu masalah gini menurut lu gimana? Maksudnya apakah kemudian
keluar dari gereja lalu kemudian mencari tempat yang lain adalah salah satu cara yang baik, atau menurut lu seperti apa? Ada bisa dibagi menjadi dua respon ya, kebanyakan ya. Ada yang memang gitu, ada yang memang keluar, yang ngambil walk out. Gue merasa kayak gue nih gak dihargai pendapat gue di gereja. Gue merasa kayak gereja ini bukan rumah gue gitu loh. Nah, yang kayak gini justru gereja malah sering mengutuk gitu nggak, kayak oh kayak ternyata dia lebih milih dunia daripada gereja gitu. Padahal gitu, ya ternyata dunia itu memang lebih ramah daripada gereja. Jangan-jangan dunia itu justru menjadi rumah bagi orang itu gitu. Dibandingkan gereja yang jangan-jangan tidak sama sekali menjadi rumah bagi orang tersebut. Tapi di sisi lain ada juga pemuda yang ternyata masih punya kerinduan untuk tetap membuat persekutuan ini berjalan. Nah, cuma sayangnya ini hanya segelintir orang yang mungkin pengurus-pengurusnya aja. Jadi misalnya kayak di beberapa gerakan pemuda di kota metropolitan seperti Jakarta ini gitu ya. Lihat aja pasti pemudanya itu yang datang ya itu aja gitu. Orang-orangnya itu aja. Kan kebanyakan cuma pengurusnya aja. Bahkan enggak ya di gereja yang kecil apalagi cuma 10 orang gitu. Enggak nyampe 10 orang bahkan pemudanya yang hadir setiap minggunya gitu. Kerinduan itu masih ada, cuma lagi-lagi mereka kadang kecewa gitu, kadang misalnya ada program yang ingin mereka ajukan tapi tidak disetujui karena alasan dana. Padahal sebenarnya anak muda itu sendiri mereka punya inisiatif loh untuk nyari dana sendiri sebenarnya. Betul. Cuma entah kenapa kayak I don't know ya itu. Iya. Ini menarik sih. Akhirnya kita diskusinya mengarahnya ke pemuda, tapi menurut lu gini. Bagaimana kita menggeser batas, menggeser sekat antara generasi tua dengan generasi muda? Apakah generasi tua yang harus mengalah, atau generasi muda yang harus mengalah, atau seperti gimana menurut lu? Sebenarnya bukan soal menang kalah ya, tapi soal gimana kalau mereka tuh perlu bertemu gitu. Jadi perlu ada yang namanya forum atau ibadah atau apa yang memang melibatkan semuanya. Problemnya adalah di gereja kita, ya, mungkin banyak juga gereja-gereja pada umumnya, persekutuan itu dikategorisasi sesuai umur. Itu yang jadi problem. Ya pemuda ngumpulnya sama pemuda, mama ngumpulnya sama mama, bapak-bapak udah tidak hanya kategori secara umur, kategori secara gender gitu kan, terus juga kategori yang lain-lain ya itu membatasi banget gitu. Nah kalau kayak gitu tuh gimana ketemunya? Coba bayangkan gitu kan. Akhirnya ya pemuda cuma punya urusan masing-masing, ibu-ibu juga punya urusan masing-masing, bapak-bapak punya urusan masing-masing, nggak pernah ketemu gitu, nggak ada forum yang mempertemukan mereka. Itu mungkin menjadi salah satu hal yang perlu ditinjau ulang. Gitu. Oke. Jadi lu ingin mengusulkan bahwa liturgi GPIB salah? Gue nggak ngomongin liturgi, gue ngomongin kayak pelayanan kategorial. Gitu ya. Pelayanan yang berdasarkan kategori usia gitu. Oke. Itu perlu dihapus, perlu digeser batasnya, karena tidak ada lagi sekat-sekat. Iya, bisa jadi. Karena Yesus sendiri menggeser pagar seperti itu. Luar biasa pemahaman teologis gitu ya. Iya. Cuma itu yang menjadi kayak gini, dan itu menginterupsi kehidupan sehari-hari loh, bayangkan. Orangnya udah kerja dari pagi sampai malam. Nah, terus hari Kamis, nyokapnya persekutuan kaum perempuan, gitu ya. Terus hari Jumat, halo, Rabko, kenapa lo hilang? Lo denger ya? Dengar. Nah, ya, hari Kamis nyokapnya ke persekutuan kaum perempuan. Hari Jumat bokapnya ke persekutuan kaum bapak, ya kan? Hari Sabtu malam anaknya ke gerakan pemuda. Oke. Terus mereka di rumah aja nggak pernah ketemu gitu loh. Cuma gara-gara gereja memisahkan mereka, lo bayangin. Nah, itu dia. Harusnya kan gereja mempersatukan, ya kan? Iya. Yeah. Gereja bukanlah gedungnya. Lihat di dalamnya. Ya. Jadi kalau gue tuh punya pikiran liar tuh sebenarnya pelayanan kategorial ini tuh mungkin bisa dirombak gitu loh.
jangan lagi dibikin kategori berdasarkan usia. Nah, itulah lu harus maju jadi pengurus sinode. Ketua 3, itu yang membidangi kan. Ini ide bagus loh. Kalau ini ide bagus dan tidak diejawantahkan, akan selamanya menjadi ide gitu loh. Cuma tetap memang kalau misalnya kayak ibadah hari Minggu misalnya yang pelayanan anak, pelayanan turun untuk anak-anak ya, atau sekolah minggu itu, menurut gue sih itu tetap perlu. Kenapa? Karena itu menyesuaikan dengan kan ya orang kan punya perkembangan kognitif, perkembangan apa? Ya itulah gitu kan. Ya, lo belajar lah teori perkembangan. Tapi menurut gue adalah yang orang dewasa ini yang kemudian mungkin remaja, pemuda yang sudah menuju dewasa, gimana supaya mereka juga bisa berbaur sama orang yang lebih tua gitu, supaya sama-sama punya visi yang sama lah, gitu, punya pemahaman yang gereja ini harusnya gimana. Ini menarik sih. Jadi perbincangan kita lebih kepada ibadah pemuda, jadinya asik dan seru-seru. Tapi gini menurut gue, lu harus maju bro, jadi pengurus sinode, ketua 3. Itu lagi. Kalau lu ditawarin nih selesai studi, kan nggak tahu nih, persidangan sinode kan pasti telat kan. Lu mau maju nggak kalau ditawarin? Anak muda nih. Tadi kita mau ngomongin sosial media loh, kenapa jadi ngomongin sinode gitu? Tapi ini ya itu oke, back to topic, menarik sih. Tapi kalau lu pernah ngeliat nggak, maksud gua anak muda gereja yang dia curhat di sosial media, lu pernah jumpain dan temuin nggak? Dan bagaimana sikap gereja atas itu? Kan itu menarik, bagaimana dia lebih memilih sosial media untuk bercerita daripada teman dia sendiri di pelayanan ataupun teman-teman gerejanya sendiri seperti itu. Ya, karena bisa jadi dia belum ketemu wadahnya, dia belum ketemu orang atau komunitas yang memang bisa mendengar dia gitu. Karena kayak setiap orang tuh butuh ya yang namanya didengarkan, diakui. Karena ketika kita didengarkan itu kita merasa diakui eksistensi kita. Kita merasa kita dihargai keberadaan kita gitu. Dan itu adalah salah satu cara juga untuk kita mengapa ya? Menemukan kelegaan. Kalau bukan kelegaan dalam persoalan yang dihadapi. Dan mungkin ya sosial media menjadi tempat curhatnya dia. Gitu. Tapi sosial media kan nggak semua orang suka untuk ngelihat ini kan, ngelihat orang untuk apa, misalnya lu curhat di sosmed kan belum tentu orang suka ngeliatnya. Tergantung responnya, dan jangan-jangan malah ketika lu curhat di sosial media malah lu dibully. Masalah gini doang lu curhat misalnya kayak gitu. Dan itu akan menambah tekanan batin dia, ya nggak sih? Nah, tapi gini, itu bisa jadi mungkin bagi orang ada yang bilang oh ini berlebihan ya sikap dia ketika dia curhat. Ada loh yang curhat misalnya kayak masalah keluarga, masalah pribadi keluarga yang memang dia umbar di media sosial gitu. Tapi nah tugas kita yang kita tahu sebenarnya sebagai orang yang membacanya, kita bisa nge-approach gitu loh. Nge-approach bukan di kolom komentar, tapi nge-approach secara pribadi dan bilang sebenarnya kamu tuh sedang mengalami apa gitu. Terus ya kita coba tanya sebenarnya menurut kamu bijak nggak kamu menceritakan itu di media sosial. Gitu. Alih-alih apa ya kayak langsung ngejudge gitu kan, misalnya kamu kok nggak apa namanya anak yang tidak menghormati orang tua, ngomongin orang tua misalnya kayak gitu. So itu juga cara yang tidak baik. Jadi gimana kalau kita ya ngomong langsung gitu, bukan mengcounternya di kolom komentar, karena media sosial salah satu problemnya juga adalah ini apa namanya kita nggak bisa ngeliat ekspresi langsung ya, apalagi kalau dalam bahasa tulisan. Cuma sebenarnya mau gue ngomongin itu sebenarnya banyak keunggulan dari media sosial sih daripada keunggulannya apa menurut lu kalau gitu? Karena menurut gue sosial media ini bahaya nih, gitu loh. Nah ini gue bahayanya gimana? Coba kalau lo bisa jelasin bahayanya gimana? Bahayanya gini. Selain yang tadi ya, selain yang. Iya, gue tuh sering komen adalah orang pacaran ya kan. Terus dia pacaran sama pacarnya. Gue bilang,
ini kalau putus fotonya di crop nggak? Itu kan salah satu dampak negatif yang gue timbulkan buat orang yang ngepost foto. Ya kan, ini orang jadi bacanya, ih anjir nih. Padahal gue bercanda gitu kan. Pasti kan orang yang baca, oh iya ya, ini kok kenapa sih aku ngomong gini? Iya nggak sih? Gue tuh iseng sering kayak gitu. Itu sebenarnya iseng kan lu sih sebenarnya. Tapi kan orang nggak tahu gue iseng gitu. Iya benar, itu persoalannya gitu kan, karena suka disalah terjemahkan gitu kan. Iya. Nah makanya itu fungsinya sih. Fungsinya Nah, apa? makanya itu makanya perlu ada, makanya orang kan akan ngasih reaksi, ngasih komentar gitu deh. Dan kita akan menanggapi. Tapi keunggulannya adalah semua itu bisa terjadi secara real time, you know? Like saat itu juga. Ketika lo posting, orang bisa komen saat itu juga, dan lo bisa membalas saat itu juga. Ya kan? Ya itu wajar lah. Itu salah satu fungsi sosial media seperti itu. Maksud gue keunggulan yang secara quality dapat membangun diri kan nggak ada. Coba contoh, situs porno diblokir, cari VPN, kan negatif itu. Ya gini, nih yang namanya media sosial nih apa dulu gitu kan? Media Oke, kita sosial ngomongin dari satu-satu ya. Kita ngomongin satu-satu. Yeah. Yeah. Instagram media misalnya. sosial. Dengar dulu, itu sebelum masuk Instagram kita ngomongin dulu definisi media sosial. Oke. Media sosial itu kan dari kata medium dan sosial. Medium untuk bersosialisasi. Oke. Nah itu bentuknya tuh macam, gak cuma yang ada di HP gitu. Sekarang lo bayangin, waktu sebelum ada HP, media sosial ada nggak? Nggak ada. Harus ada. Media sosial itu selalu ada. Nih, bahkan semenjak sebelum era modern. Oke, ya. Medium sosial, oke. Iya, medium untuk sosial. Bentuknya adalah praktek membaca. Zaman dulu. Orang kan kalau baca, mungkin yang punya bacaan itu cuma satu orang gitu. Nggak semua orang punya buku. Gitu ya. Terus atau ada juga yang cuma cerita gitu ya, tradisi oral, dongeng, turun-temurun. Iya, turun-temurun. Ketika kita baca, itu orang tuh dengerin, audiensnya tuh ada, gitu ya. Nah itu media sosial. Pertama dia menginformasikan sesuatu, lalu orang yang mendengar itu menerima informasi. Setelah itu besokannya dia bisa cerita lagi ke orang lain, dia bisa cerita lagi ke orang lain, dan seterusnya. Itu jadi media sosial yang efektif pada zaman itu. Manfaat zaman sekarang apa dong? Kalau gitu. Sebelum masuk ke zaman sekarang, kita masuk ke era modern gitu kan. Ada yang namanya percetakan, ada yang namanya penyiaran. Setelah masa percetakan, orang bisa punya buku masing-masing sendiri di rumah. Akhirnya orang bisa baca buku sendiri di rumah gitu kan. Mulai dari situ, media sosialisasi itu jadi berkurang sebenarnya. Orang jadi nggak lagi berkumpul untuk dengar cerita gitu ya. Tapi orang bisa punya dapat informasi sendiri-sendiri. Tapi sifatnya satu arah. Ya kan? Dari buku ke orang, atau dari televisi ke orang, dari radio ke orang. Itu masa era modern. Nah sekarang masuk ke era digital, yang pakai internet, itu justru somehow mengembalikan ke sebelum era pramodern, di mana komunikasinya itu jauh lebih interaktif, jauh lebih efektif, dan real time. Karena saat itu juga, ketika lo bahas komentar itu saat itu juga, semua itu semua definisi saat itu juga. Dan makanya justru itu semakin tetap membuat kita tetap bersosialisasi di masa physical distancing. Makanya gue setuju banget ketika WHO mengubah istilahnya dari social distancing menjadi physical distancing. Karena kita sosial itu tetap ada, cuma jarak kita aja yang berubah. Tapi sosialnya diperantarai oleh medium yang baru, gitu. Which is media sosial digital. Yang adalah Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nah, di situ, di Facebook, Instagram itu sebenarnya sebutannya adalah microblog. Ya, microblog. Lo tau blog kan? Kalau blog itu kan kayak WordPress, kayak Blogger, itu blog itu yang tulisannya panjang. Nah, tapi
Ada yang lebih pendek dan singkat, nah itu disebut dengan microblog. Karena apa? Karena konten-kontennya itu bisa lebih sedikit, lebih ringkas, lebih lengkap. Nah, tapi konten-konten itu sebenarnya konten-konten yang menarik. Kenapa? Karena selain ringkas, tapi bisa direpresentasikan dalam bentuk video, dalam bentuk suara, dalam bentuk gambar. Gitu. Dan kita kayak bisa melihat dunia yang lain, bahkan dunia yang sama sekali belum pernah kita lihat. Gitu. Lo kalau bisa lihat postingan orang misalnya di Labuan Bajo, postingan orang di Raja Ampat gitu kan, lo jadi tahu bentuknya kayak gimana. Iya, padahal itu orang ambil dari Google terus Photoshop kan bisa juga. Bisa juga gitu. Iya itu. Kebohongan itu tetap ada ya. Cuma yang mau gue bilang adalah itu menjadi cara baru berkomunikasi di saat ini yang memang efektif gitu. Yang memang bisa mengubah cara kita berbudaya, mengubah cara kita gitu. Dan sangat membantu. Lo sekarang gara-gara iklan di Facebook misalnya, kan, bisa tahu ada Shopee 12.12 gitu kan, ada 12.12. Itu kayak ya banyak informasi lah yang kita temukan. Oke. Tapi memang kalau ngomongin bahaya ya, persoalannya gini, gue adalah orang yang sangat percaya bahwa media sosial digital itu sangat bermanfaat, dan algoritma yang bekerja padanya itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Kenapa? Karena dia bisa ngebaca pikiran kita, dia bisa ngebaca kebutuhan kita gitu ya. Misalnya lo kemarin baru searching tentang tentang jam tangan misalnya, tiba-tiba muncul aja tuh Instagram iklan tentang jam tangan gitu kan. Agak creepy sih ya, tapi ya begitu. Artinya dia kayak ngebaca data kita. Nah, gue tuh kayak optimis bahwa algoritma ini bisa jadi sesuatu yang sangat baik untuk kita di kehidupan masa depan. Dia akan sangat membantu kita. Misalnya nih ya, kalau misalnya kita ngomongin soal mobil lah, mobil kan lagi mau dibikin tuh mobil yang bisa jalan sendiri, gitu kan. Itu kan pakai algoritma, mulai dari peta. Nah, algoritma itu sangat membantu ya. Google Map itu yang kita pakai, itu kan pakai algoritma. Dia jarak secara presisi dia bisa ngitung. Gue aja kemarin beberapa waktu lalu turun dari puncak ya. Itu gue masih 3 jam belum nyampe. Tapi 3 jam sebelumnya Google udah bilang gue akan tiba jam 20.45. Dan bener, gue sampai rumah tuh sekitar jam segitu gitu loh. Kemudian dia bisa memprediksi kemacetannya, memprediksi jaraknya dan sebagainya gitu. Oke, ini kan algoritma ya. Ya, ini menarik. Ini menarik bahwa sebetulnya zaman kita sudah berkembang, kita juga perlu menggunakan medium atau media sosial teknologi berupa Instagram atau yang lain sebagainya untuk berkomunikasi. Nah, pertanyaan gue sebenarnya gini, diskusi ini pernah dibuka sama gereja nggak? Ini menarik sih, karena jangan-jangan gereja nggak pernah diskusi soal ini. Padahal menurut gue ini menarik bahwa kita bisa kok menjual produk, lalu kemudian algoritma itu membantu untuk memasarkan produk kita misalnya. Ya, untuk pengembangan ekonomi gereja ya. Ya, untuk bisa pengembangan juga. ekonomi gereja. Ya, pernah didiskusikan nggak sih dan ini? Juga, nah itu gue nggak tahu. Gue kan belum masuk gereja, Cok. Oh iya, lu kan ada orang dalam di gereja gimana sih? Apa namanya? Betul, bahwa gereja berarti perlu untuk mengantisipasi itu. Gereja perlu mencoba untuk menggunakan teknologi dan melek teknologi gitu ya, melek media sosial digital, melek tentang algoritma. Nah cuma ada masalah nih. Ya kalau misalnya lo nonton misalnya dokumenter di Netflix judulnya The Social Dilemma, gitu ya. Media sosial dilema kalau nggak salah, ya di dokumenternya. Itu ngomongin tentang media sosial itu. Di situ orang-orang khawatir gimana? Karena gini, itu menimbulkan efek candu sebenarnya di sisi lain. Kalau misalnya lo buka Instagram, itu kan lo tinggal sentuh, terus ditarik ke bawah, udah muncul yang baru gitu kan.
Terus kayak di YouTube muncul lagi setelah kita nonton itu terus langsung muncul rekomendasi. Otomatis kadang play game. Itu membuat kita betah di depan layar berjam-jam dan itu menimbulkan efek samping gitu. Kita melupakan keseharian dan sebagainya. Nah, bagi gua itu bukan kejahatan media sosial. Tapi problemnya adalah media sosial itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan global yang mencari keuntungan. Betul. Itu yang jadi problem. Sehingga media sosial itu diciptakan untuk orang candu menggunakannya, untuk orang terus menggunakannya. Karena kalau kata film dokumenter itu, misalnya kayak Facebook ya, itu dia punya 3 goal gitu. Yang pertama engagement goal. Jadi tujuannya gimana supaya orang tetap menggunakan HP-nya selama berjam-jam. Itu yang pertama. Yang kedua, growth goal. Growth itu pertumbuhan. Gimana orang juga bisa mengajak orang lain untuk ikut gitu, untuk ikut main media sosial. Dan yang ketiga, advertisement goal. Gimana supaya perusahaan-perusahaan lain mau mengiklankan produknya di Facebook dan Facebook dapat keuntungan. Which is goal itu kan sebenarnya untuk profit oriented gitu kan. Itu yang jadi problem. Bahwa algoritma itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang profit oriented gitu. Bukan yang human oriented atau yang untuk world oriented misalnya. Itu yang jadi problem. Itu sebabnya itu makanya menjadi bahaya. Ya, itu sebabnya makanya di Instagram sendiri profit oriented karena orang-orang lebih kepada gue pengen kasih foto yang bagus lah biar like-nya banyak misalnya kayak gitu. Atau misalnya gue pengen beli follower lah biar gue bisa jadi selebgram. Itu kan profit oriented jadinya. Orang tidak lagi memaknai bahwa Instagram itu hanya sekedar share foto, bukan untuk pansos ataupun buat jadi selebgram seperti itu. Iya nggak sih? Kalau menurut gue gitu. Nah, gue harapannya. Walaupun sebenarnya jadi selebgram itu salah ya sebenarnya ya. Iya, gue lagi-lagi bilang jadi, bahwa selebgram kan jadi salah. Jadi influencer. Tapi orang gila-gilaan kok beli follower biar jadi selebgram kayak gitu. Ada, gue kasusnya ada, makanya gue kayak gini. Gitu. Nah, gue betul. Gue tertarik untuk ngasih tahu lu soal platform digital karena ini gue sekolah gue ya. Jadi seringkali kita database-nya lebih kepada ini sih, lebih kepada apa? Lebih kepada manual. Gue pengen coba ngasih unjuk lu soal ini. Lu kelihatan nggak? Kelihatan. Share screen gue. Ini namanya manage back. Ini dari sekolah gue. Jadi fungsinya adalah komunikasi guru dan murid ketika ingin mengumpulkan tugas ataupun mau memberikan materi seperti itu. Oke. Ya. Jadi kayak psikologi gitu ya atau Google Classroom. Ya, ini lebih psikologi kayak gitu. Nah, di sini kita lihat kalau seandainya gereja mau pakai ini misalnya GPIB mana? Misalnya ini sektor 1, sektor 2, sektor 3, sektor 4, sektor 5, sektor 6 misalnya kayak gitu kan. Mau mengumpulkan apa nih? Bisa. Misalnya di sini pengen ngasih tugas. Kayak gitu. Bisa ngasih tugas. Lalu kemudian mau ngelihat member siapa aja sih sektor 3 membersnya dilihat di sini kayak gitu. Jadi lebih digital dan lebih bagus, lebih enak pendataannya seperti itu. Misalnya ibadah, attendance, kehadiran, datang ibadah nggak kayak gitu. Jadi didata semua. Itu harapan gue seperti itu bro. Teknologi ke depan, platform ke depan, gereja bisa seperti ini gitu. Ya itu kan berarti kan artinya kan gini, bahwa sistem yang terkomputerisasi gitu ya, digital itu akan sangat membantu kita di hal apapun gitu ya. Bahwa nanti suatu saat ke depannya ya kita bisa menyerahkan pekerjaan-pekerjaan itu pada komputer, pada big data, pada algoritma gitu kan. Jadi berarti ya mulai dari sekarang gereja perlu belajar tentang itu. Gitu. Karena mau nggak mau
kita akan menghadapi itu. Lo pernah dengar wacana di Jepang? Jadi kalau di Jepang itu mereka udah punya wacana tentang Society 5.0. Jadi udah nggak 4.0 lagi, udah nggak 4.0 lagi, tapi 5.0. Dan itu udah wacana yang sedang Jepang kembangkan. Iya, lagi dikaji mendalam sama teman-teman di Jepang. Iya, jadi ngomongin soal artificial intelligence dan algoritma yang kata mereka sih harusnya untuk melayani kemanusiaan gitu. Oke, terakhir nih bro, bagaimana respon teologi soal media sosial, soal teknologi seperti itu menurut lo? Menurut gua media sosial itu udah jadi spiritualitas sehari-hari sih. Kalau gua ya, udah jadi kayak liturgi harian gua gitu actually sebenarnya. Karena di dalamnya gue melakukan ritus mengupload, ritus mengunduh, ritus mengkomen, ritus mensubscribe. Gitu. Dan di situ gue kayak, begitu masuk ke media sosial digital itu kayak jembatan masuk ke dalam virtual world, gitu ya. Yeah. Nah ini kan nanti makin canggih, canggih. Di virtual world itu lo berjumpa dengan beragam hal, beragam wajah. Gitu. Nah, berjumpaan dengan orang yang asing ini, bukankah ini bisa direfleksikan sebagai perjumpaan apa ya? Ya perjumpaan spiritual gitu. Perjumpaan dengan yang ya kenapa enggak misalnya kita menemukan wajah Tuhan di wajah yang lain-lain ini di dalam dunia virtual. Which is itu juga menjadi semacam spiritualitas tersendiri ketika lo menggunakan media sosial digital. Lalu kemudian bagaimana kemudian iman dan teknologi ini? Iman dan teknologi. Apakah orang yang memakai atau membaca Alkitab di handphone imannya akan berkurang? Of course enggak sih. Enggak, bagi gue nggak ada hubungannya dan itu bukan suatu hal yang perlu dipertentangkan gitu. Bukan suatu hal yang perlu dipertentangkan karena teknologi itu selalu ada dari masa ke masa gitu. Bahkan Alkitab sebagai sebuah buku cetak itu kan juga teknologi. Karena sebelumnya nggak tertulis di buku, sebelumnya di kulit hewan dan batang pohon gitu. Jadi kayak iya, teknologi itu kan selalu berkembang. Hanya saja kita perlu menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Oke. Dan jadi baca Alkitab lewat handphone dan dosa kan? Enggak. Kenapa begitu? Apa itu dosa? Ada yang bilang gitu. Ada. Ada. Iya. Enggak. Buat gua enggak. Oke, ini asik sih. Kita udah ngobrol panjang lebar. Bang Timo, thank you ya sudah ngobrol. Nanti gua coba kasih linknya sama lu. Gua stop share dulu. Gua stop recording dulu.